wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, apa kabar? Siang Bu. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih atas kedatangannya ibu-ibu ya. Untuk pertemuan bulan ini kita membahas tentang sesi kedua, yaitu cermat meminjam dan menabung. Untuk sesi 1 yang bulan kemarin, ada yang masih ingat ibu-ibu? Kita bahas tentang apa? Amplop. Tentang amplop. Oh, ingatnya amplop ibu ya? Iya Bu. Ya. Kenapa dek? Jadi untuk yang bulan kemarin belajar tentang amplop, yaitu tentang menyusun anggaran ya Bu ya. Tentang mengendalikan anggaran dapat dilakukan dengan sistem amplop kas harian. Untuk selanjutnya kita membahas tentang tempat meminjam dan menabung. Jadi di sini siapa yang suka menabung Bu? Nggak ada. Kalau yang suka meminjam? Banyak. Saya. Oh, rata-rata ya Bu ya. Sama saya Bu. Jadi di sini saya punya yel-yel Bu. Kalau saya bilang uang tidak cukup, maka nanti ibu jawabnya ya diatur dong. Iya Bu. Kita mulai ya Bu ya. Ya. Uang tidak cukup. Ya, Ya, diatur diatur dong. Ya, udah kompak. Jadi berutang boleh saja dilakukan, tapi harus mempunyai rencana yang matang dan dikelola dengan baik. Jadi di sini sebelum kita meminjam, ada poin-poin yang harus kita lihat dulu ya Bu ya. Harus kita ingat. Yang pertama, untuk apa sih kita meminjam? Jadi kita meminjam itu untuk kebutuhan atau untuk keinginan. Kebutuhan Bu. Untuk kebutuhan. Kemarin kita sudah belajar ya tentang kebutuhan dan keinginan. Mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Terus ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang. Misalnya ibu pakai tabungan yang ada atau aset-aset yang ada. Misalnya ibu punya perhiasan, boleh dijual daripada kita minjem dengan orang lain. Yang selanjutnya, berapa besar kita perlu meminjam. Jadi pinjaman kita harus disesuaikan dengan keperluannya, dengan kebutuhan. Jangan mentang-mentang orang minjeminnya banyak, padahal kita butuhnya cuma 500. Orangnya minjemin 1 juta, kita kesenangan ya Bu ya. Iya Bu. Pokoknya kalau minjem sesuai kebutuhan. Kemudian bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjamannya? Jadi sesuai waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Misalnya kita bulanan atau mingguan. Kita ambil pola yang sesuai dengan pendapatan kita. Lalu kemanakah kita dapat meminjam? Jadi kita harus bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Cari tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Nah, di sini ada tempat-tempat meminjam Bu. Tempat meminjam sumber-sumbernya dari saudara. Bisa dari saudara. Di sini ada dari rentenir, termasuknya bank keliling ya Bu ya. Iya Bu. Biasanya tapi bunganya itu tinggi. Terus kelompok simpan pinjam, misalnya di PKK, di arisan. Terus koperasi simpan pinjam atau di bank pasar. Ini tempat-tempat meminjam. Jadi di antara tempat meminjam ini kita bandingkan mana total pengembaliannya yang paling murah. Jadi kita hitung dulu ya Bu ya. Iya Bu. Jadi jangan asal pinjam-pinjam. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu menabung secara rutin. Nah, di sini ada mengapa sih kita itu harus menabung Bu? Untuk persiapan. Untuk persiapan, untuk masa depan. Terus untuk menghindari kita berhutang ya Bu ya. Tujuannya. Di sini ada contohnya nih Bu. Di sini ada contohnya. Ini rencana menabung. Misalnya
buat uang masuk SMA 2.400.000 totalnya. Lama menabungnya 2 tahun itu 24 bulan. Jadi kalau mau menabung selama 24 bulan 2.400.000 dibagi 24. Jadi per bulan menabungnya 100.000. Jumlah yang ditabung per hari 100.000 dibagi 30 hari sama dengan 3.300. Kecil apa besar, Bu? 3.000. Kecil. Kecil, nggak kerasa ya, Bu ya? Ya. Kalau kita menabungnya sedikit demi sedikit. Nah, di sini ada tempat-tempat menabung, Bu. Copot ininya, Bu. Saya pegang aja ya. Iya, Bu. Nah, di sini ada tempat-tempat menabung. Biasanya ibu-ibu nabungnya di mana, Bu? Di Di celengan. Di bawah bantal. Hilang, Bu, bawa bantal. Salah satunya yaitu di celengan ya. Di celengan, di sekolah anak. Biasanya di sekolah anak itu ibu gurunya buka tabungan ya. Ya. Di arisan. Terus kelompok simpan pinjam, simpan di koperasi atau simpan di bank. Di bank mana saja bisa ya, Bu ya? Ya. Di sini contohnya bank pasar. Nah, tips untuk menabung dengan sukses, Bu. Sini. Menabung penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Ini kayak contohnya tadi mau bayar uang pangkal sekolah ya, Bu ya. Ya. Terus menabung tidak harus dalam jumlah banyak asalkan disiplin. 3.000 kecil kan, Bu? Kecil. Ya, asal disiplin. Kalau 2 tahun jadinya 2.400.000 jadi banyak. Terus buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan. Jadi benar-benar harus direncanain, Bu, mau nabung berapa. Setiap hari harus konsisten sedikit demi sedikit ya. Menabung harus disisihkan di awal, bukan tunggu ada sisa pengeluaran. Jadi kalau kita baru dapat pendapatan harus disisihkan. Misalnya 3.300 harus cepet-cepet disimpan, jangan nunggu sisa. Biasanya kalau ibu-ibu itu nabung harus ada sisa dari warung. Kalau ibu-ibu sudah berangkat ke warung itu duitnya nggak ada sisa ya, Bu ya? Iya, kurang, Bu. Kurang ya. Nah, demikian tadi pelajaran kita hari ini tentang meminjam dan menabung. Ada yang ditanya, Bu? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Insya Allah kita berjumpa lagi bulan depan dalam keadaan sehat walafiat, rezeki yang lancar ya, Bu ya. Amin. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.